Eh, Ibu Bapak izin memastikan suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Pak. Mas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.15 ya. Sekarang kita masuk ke sesi teknis, yaitu unit kompetensi pertama. Nah, sebelumnya saya mohon izin, sebelum kita mulai, kita boleh foto bersama kali ya, untuk laporan Bapak Ibu juga ya. Saya minta boleh di ini Bapak Ibu apa, saya mohon dibantu untuk eh, open cam. Sebentar saya ambil foto dulu. Yang belum open cam boleh open cam, Pak Sahroni, Ibu Lulu, Ibu Efrisa juga, dan lain-lain nih. Ya, saya ambil foto dulu ya. Yang pertama oke, saya hitung. Oke, satu kali lagi. Ntar saya izin sebentar ya. Satu kali lagi. Oke. Nah, ini pesertanya sepertinya masih ada beberapa yang belum ini ya. Sebentar Bapak Ibu, saya mohon izin untuk diulang lagi, ada yang belum jelas. Sebentar, sebentar, saya minta izin. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya udah menunggu, dan nanti segera saya kirimkan ke grup dulu ya, sembari menunggu yang belum hadir. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa eh, hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi unit kompetensi. Jadi, seorang itu disebut seorang penyelia halal, disebut dia memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikat halal adalah jika dia punya dua kondisi. Yang pertama, dia telah mengikuti pelatihan penyelia halal yang diselenggarakan oleh BPJPH ataupun lembaga yang telah bekerja sama dengan BPJPH dan dinyatakan lulus. Artinya yang bersangkutan nanti telah memiliki apa namanya? Memiliki memiliki sertifikat. Nah, kemudian yang kedua adalah penyelia halal itu mendapat surat penunjukan dari perusahaan. Nah, karena penunjukan ini artinya si penyelia halal itu dia bekerja di perusahaan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk dia disebut sebagai seorang penyelia halal untuk dinyatakan lulus, maka dia harus memenuhi aspek penguasaan. Dia menguasai satu, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dari 6 unit kompetensi. Nah, mungkin sebelumnya sudah diterangkan. Ada yang boleh di-sharing terkait dengan 6 unit kompetensi penyelia halal? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu saya? 6 unit kompetensinya. SCPH, Kemudian apa di yang lengkap unit kompetensi satu apa Bapak Ibu? menyusun bahan SCPH, Oke, ada yang bisa bantu menyempurnakan? Menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Oke.
Yang Yang satu, kedua, terus yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. oke. Yang ketiga, mengawasi bahan, proses, dan Nah, produk halal. kemudian yang Yang keempat, keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang oke, kelima, melakukan audit internal penerapan SJPH. Yang keenam, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. ya. Nah, Masuk. baik. Itu berarti kan ada 6. Jadi di salah satu tugas pokok dan sebagainya seorang penyelia halal itu ada di 6 unit kompetensi. Nah, hari ini saya mulai masuk ke unit kompetensi yang pertama. Nah, nanti Bapak Ibu di materi hari ini itu nanti sudah mulai ada tugas. Artinya berarti sudah ada apa namanya penugasan. Jadi yang pertama saya mengingatkan yang belum absen, silakan absen dulu sehingga tidak boleh kelewat. Kemudian nanti setelah itu kita akan ada tugas. Nah, untuk sesi materi hari ini kan saya mendapat waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, nanti 1 jam saya akan paparkan terkait dengan materi. Kemudian nanti 1 jam kedua kita akan praktek bersama-sama untuk mengerjakan lembar kerja satu. Yang nanti kalau sudah selesai, mohon dapat di-convert ke ke PDF, kemudian diupload di tugas satu. Oke, saya pikir ini sudah mulai berkumpul ya. Saya tadi sambil menunggu beberapa teman yang mungkin masih belum apa namanya belum datang. Saya izin kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini saya kok melihat ada bapak-bapak ini kok banyak yang muram ini ya. Apa karena nggak ngopi atau bagaimana ya? Karena ini udah jam 13. Jadi saya berikan waktu kurang lebih 5 menit ya sambil kita ngobrol. Boleh sambil bikin kopi dulu ya. Silakan kopi, pakainya gula aren, Bapak Ibu. Mau yang blend, mau yang itu boleh silakan. Yang penting selama beberapa hari ke depan, berarti kan hari ini ada hari kedua dan besok hari ketiga, sehingga Bapak Ibu harus bisa full ya. Saya izin untuk mulai share screen. Nah, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan bahwa nanti di dalam saya menyampaikan materi, apa namanya, saya persilakan untuk misalkan di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Artinya nggak harus menunggu saya selesai dulu, tapi jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, boleh. Saya akan masuk ke sesi materi yang pertama, yaitu unit kompetensi 1, menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Nah, teman-teman, dari judulnya saja saya sebetulnya sangat berharap bahwa teman-teman harus sudah mulai terbiasa dengan singkatan SJPH, PPH, dan lain-lain ya. Karena saya ada kebetulan saya apa namanya sering berdiskusi dengan asesor ya. Jadi asesor itu orang yang nanti akan menguji apa kompetensi Bapak Ibu di LSP. Nah, jangan sampai ada salah satu peserta pelatihan kita itu SJPH ada yang salah dalam kepanjangannya. Kemudian ada yang ditanya PPH itu apa. Nah, dia lupa bahwa PPH adalah proses produk halal. Jadi teman-teman sudah harus mulai membiasakan diri ya. Baik, untuk sesi ini tentu tujuan utamanya adalah Bapak Ibu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Nah, kemudian kita menggunakan acuan yaitu SKKNI nomor 21 tahun 2022 yaitu untuk unit kompetensi yang pertama. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin akan tadi mengingatkan kembali. Jadi sudah disebutkan, saya lupa dengan Pak siapa tadi, ada dua ini biar nilainya ditambah, Pak. Saya lupa nih, saya mau laporan dulu nih. Dengan Pak siapa tadi, mohon maaf. Salman. Pak?
Risalman. Pak Risalman ya. Pak Risalman, satu lagi siapa tadi? Saya lupa yang pertama kali sudah menjawab beliau. Pak Risalman ya. Saya biar apa namanya? Biar saya catat. Karena nanti dapat penilaian keaktifan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada tugas pokok seorang penyelia halal. Itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Mulai dari penyediaan bahan sampai dengan apa namanya? Ada kalau di RPU itu penyembelihan. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari tugas ini, maka saya akan coba ambil satu kesimpulan bahwa penyelia halal itu kan berarti bertugasnya di dalam perusahaan. Jadi ada yang bertanya begini, Pak, kalau penyelia halal itu tugasnya di mana ya? Nah, ini artinya dia nggak paham. Nah, kemudian apa namanya? Dia berpikir bahwa penyelia halal itu, Pak, boleh nggak sih penyelia halal itu menangani banyak perusahaan? Nah, mungkin ada yang di apa teman-teman ada yang berasal bukan dari perusahaan ya. Pada prinsipnya boleh, tetapi seorang penyelia halal itu tugas utamanya adalah melekat di dalam usaha yang sedang dijalankan. Karena dia bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan, bahkan kalau di dalam aktivitasnya dia itu ada pengolahan daging ataupun penyembelihan, dia bertanggung jawab itu. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian secara umum kita untuk tugas penyelia halal itu kita sebut ada 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman kita untuk biasa untuk apa namanya memudahkan dalam pengucapan itu ada istilah A, B, C kodam ya. A, B, C kodam itu ya. Apa itu? Yang pertama adalah melakukan pengawasan, yang kedua nanti melakukan perbaikan dan pencegahan, koordinasi dan mendampingi auditor. Ini juga teman-teman harus apa namanya mulai membiasakan diri, oh tugasnya penyelia halal seperti itu. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama di dalam materi penyusunan dokumen sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Yang pertama adalah ruang lingkup. Yang kedua titik kritis halal dan ketiga dalam manual SCPH. Jadi nanti ada 3 materi utama yang akan kita bahas di dalam 1 jam ke depan. Yang pertama adalah seorang penyelia halal itu sebelum dia bisa menyusun dokumen SCPH, dia harus bisa menentukan ruang lingkup atau proses bisnis dari usaha yang Bapak Ibu jalankan. Loh Pak Aldo, saya kan penyelia halal. Untuk aktivitas produksi itu kan bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawabnya adalah kepala produksi. Tidak demikian Bapak Ibu. Di dalam aturan, penyelia halal itu bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rangkaian proses produksi di dalam perusahaan itu. Bukan hanya produksi, tetapi secara keseluruhan rangkaian dari proses produk halal. Mulai dari pengadaan bahan sampai produk itu disajikan. Jadi kalau ada satu statement bahwa penyedia halal itu nggak tahu terkait ruang lingkup, ini dia berarti nggak paham. Nah, maka tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang penyedia halal sebelum dia menyusun dokumen SJPH itu adalah menentukan ruang lingkup dulu atau proses bisnisnya dulu. Nah, terus caranya bagaimana untuk bisa menentukan ruang lingkup? Yang pertama tentu Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi proses bisnisnya. Oh, produk saya adalah makanan. Berarti proses bisnisnya mulai dari pengadaan bahan, terus kemudian penyiapan bahan, pengolahan, pemorsian, sampai dengan penyajian ataupun mungkin pendistribusian. Nah, proses bisnis ini juga
bisa juga dilihat secara langsung ataupun dari dokumen-dokumen pelaku usaha. Nah, kemudian setelah kita mengetahui proses bisnis ini, Bapak Ibu nanti akan membandingkan apakah proses bisnis ini bersesuaian tidak dengan persyaratan standar SJPH. Kemarin sudah dijelaskan ya sebelumnya terkait atau mungkin pagi ini ya terkait dengan sistem jaminan produk halal. Ada 5 kriteria. Saya boleh dibantu Bapak Ibu? Apa saja 5 kriterianya? Biar saya juga catat nih. Masih ingat nggak 5 kriteria SJPH? Iya, Pak. Tanggung Komit jawab, menanggung Oke. jawab dan bahan tanggung bahan, jawab, proses halal, proses produk halal, pantauan dan evaluasi. produk pantauan dan evaluasi. evaluasi. Oke, ini dengan Bu Luluk dan Bu siapa nih? Biar saya catat nih nilainya biar tinggi nih. Bu F, Pak. Bu Eva ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga ini ya memberikan apa namanya kesempatan kepada teman-teman yang lain. Paldo, saya mau juga dapat nilai keaktifan. Nanti tanya di chat ya. Menyapa saya saja itu nanti dapat nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak apa barangkali ini boleh. Jadi saya berharap Bapak Ibu aktif juga ya. Jadi nggak harus barangkali kalau pertanyaan secara langsung waktunya nggak cukup gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti kita akan membahas ruang lingkup. Kemudian yang kedua, sebelum kita menyusun dokumen SJPH, maka kita harus tahu tentang titik kritis. Nah, apa itu maksudnya? Jadi nanti seorang penyelia halal, setelah kita juga tahu tentang 5 kriteria SJPH yang maka penyelia halal itu harus bisa mengidentifikasi potensi terjadinya titik kritis ketidakhalalan. Hal-hal apa sih yang bisa menyebabkan apa namanya sesuatu itu tidak sesuai dengan standar halal? Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu sebagai penyelia nanti akan memeriksa tingkat resiko berdasarkan dari identifikasi potensi. Nah, setelah tahu terkait dengan proses bisnisnya, kemudian tahu tentang titik kritis ketidakhalalan, maka tugasnya Bapak Ibu kan harus berpikir keras. Terus bagaimana nih agar tidak terjadi hal-hal tersebut? Maka Bapak Ibu harus bisa menyusun panduan yang dituangkan dalam dokumen atau manual. Jadi nanti Bapak Ibu di poin ketiga ini, di materi ketiga, kita akan menyusun dokumen atau manual, kemudian kita akan menyusun prosedur, instruksi kerja penerapan SJPH. Nah, berarti nanti tujuannya adalah tentu Bapak Ibu output dari tugasnya nanti salah satu bentuknya adalah adanya dokumen manual SJPH termasuk di dalamnya ada prosedur dan instruksi kerja. Nah, itu 3 poin yang nanti kita akan coba bahas. Oke. Kita akan masuk ke apa namanya poin yang pertama yaitu ruang lingkup dan proses bisnis. Jadi kan tadi ada 3 ya. Jadi proses bisnis, Bapak Ibu, tentu setiap perusahaan itu memiliki rangkaian proses bisnis yang berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Kalau secara umum, proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang terstruktur, yang saling terkait untuk menghasilkan produk. Ya, biasanya itu meliputi antara lain mulai dari aktivitas produksi, aktivitas pemasaran, penjualan, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Ini namanya proses bisnis. Kalau ruang lingkup itu apa? Ruang lingkup usaha adalah satu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Maka secara umum ruang lingkup dari kegiatan PPH itu mulai dari penyediaan bahan, pengolahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian termasuk adalah
di dalamnya ada outlet, maklon, dan gudang sewa dan lain-lainnya. Nah, ini yang apa namanya Bapak Ibu harus pahami. Nah, kemudian ada yang menyampaikan begini, Pak Aldo, itu kan berarti nanti eh, dituangkannya di dalam dokumen. Betul. Jadi nanti kan teman-teman juga sudah banyak yang tahu bahwa BPJPH itu di dalam dokumen SJPH itu sudah disediakan template. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman banyak penyelia halal itu menggunakan template ini kebablasan. Karena dia sudah disediain template, sehingga seluruh informasi ruang lingkup dan proses bisnis menggunakan template itu. Padahal apa yang ada di dalam template BPJPH itu belum tentu menggambarkan proses bisnisnya Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, template yang disiapkan oleh BPJPH itu tidak semuanya digunakan apa adanya, tetapi itu hanya sebagai contoh yang nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya, melengkapinya, menyempurnakannya. Karena antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain itu tidak sama. Nah, kemudian lanjut, setelah kita tahu proses bisnis dan ruang lingkup, selanjutnya adalah kita mengidentifikasi dokumen pelaku usaha. Kita akan melihat dari data-data perusahaan kita, itu apa saja sih sebetulnya aktivitas. Nah, itu dilihat dari beberapa dokumen antara lain misalkan NIB, ya, ada NPWP, kemudian ada dokumen-dokumen lain. Nah, dari dokumen-dokumen itu kita bisa mengetahui terkait dengan struktur organisasi, ruang lingkup usaha, dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan NIB, contohnya misalkan eh, apa namanya, kita bisa tahu terkait dengan aktivitas dari usaha yang dijalankan. Nah, biasanya itu tertera di lampiran kedua ya dari NIB yang bernama KBLI. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah begini. Bapak Ibu harus bisa memeriksa KBLI-nya. Contoh, Bapak Ibu usahanya adalah misalkan apa namanya jasa pendistribusian. Setelah dicek KBLI-nya itu perdagangan. Kira-kira ini sesuai apa tidak Bapak Ibu? Kira-kira bisa nggak maju sertifikat halal? Jadi Bapak Ibu usahanya jasa transportasi, distribusi. Tapi setelah melihat di KBLI, lampiran berikutnya itu isinya adalah KBLI perdagangan. Bisa nggak ini maju sertifikat halal? Tidak, Pak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tidak bisa, Pak. Nah, Tidak bisa, Pak. tidak bisa. Karena berarti Beda datanya KBLI. apa tidak apa namanya eh, tidak bersesuaian. Nah, tidak bersesuaian. Nah, sehingga harus dilakukan pengecekan ulang. Nah, mungkin itu ya. Nah, baik. Ini udah teman-teman berarti udah beberapa poin udah oke ya, nangkep ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ingin mengetahui terkait dengan analisa titik kritis ketidakhalalan. Nah, setelah kita tahu tentang proses bisnisnya, ruang lingkupnya, kemudian kita juga mengetahui dari dokumen perusahaan, kan kita sudah tahu nih, oh misalkan ini, saya anggap aja misalkan Pak Fabian ditugaskan untuk, Pak Fabian Anda ditugaskan untuk melakukan sertifikasi halal, gitu kan. Maka kan yang akan dilakukan oleh Pak Fabian kan mempersiapkan segala hal agar proses sertifikasi halal berjalan. Nah, salah satunya adalah Pak Fabian diminta untuk menyusun manual SJPH dulu. Nah, untuk bisa menyusun manual SJPH sudah ada template-nya, nggak susah Pak Fabian. Cuma berarti kan Pak Fabian harus mempelajari dulu nih alur prosesnya perusahaan itu seperti apa. Kemudian Pak Fabian akan mempelajari dulu dokumen legalnya perusahaan, NIB-nya. Cocok apa tidak nih KPLI-nya kan? Nah, setelah kita tahu proses bisnis dan sebagainya,
Berikutnya adalah Pak Fabian akan mengetahui resiko titik kritis ketidakhalalannya di mana. Apa itu titik kritis ketidakhalalan? Jadi di sini adalah satu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan-bahan yang berasal dari bahan haram atau kondisi di mana ada kemungkinan fasilitas itu terjadi kontaminasi. Nah, jadi nanti Pak Fabian akan berkeliling pabrik ataupun tempat usahanya. Mana ya yang pada bagian mana ada kemungkinan kontaminasi, gitu kan begitu. Nah, itu yang nanti dibayangkan dulu aja ya. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi itu, Pak Fabian akan membuat namanya analisa titik kritis. Nah, memang ada banyak metode, Bapak Ibu. Tetapi ada yang paling mudah, misalkan dalam hal bahan ya, titik kritis bahan, itu kita membuat diagram akar pohon gitu ya. Ini ada bahan dari nabati. Oh, kalau bahan nabati ini berasal dari ada pengolahan apa tidak? Oh, tidak. Berarti dia masuk dalam positive list. Tidak perlu ada dokumen pendukung halal seperti sertifikat halal dan sebagainya. Tetapi ketika bahan ini sudah diolah, kemudian diproses dan sebagainya, maka berarti ini menjadi salah satu bahan yang kritis. Harus ada dokumen pendukung lainnya. Ini bahasa apa ya, untuk sedikit melatih ya. Kemudian kalau ini bahan hewani, oh apa bahan hewaninya? Susu telur. Apakah ini ada pengolahan? Tidak. Kalau tidak berarti dia masuk positive list karena beberapa bahan ini adalah bahan-bahan yang masuk dalam daftar positive list misalkan. Tapi ketika dia itu daging, maka dia harus dianalisa lebih lanjut. Diagramnya dilengkapi dan sebagainya. Nah, diagram ini itu untuk memudahkan kita memetakan apakah bahan-bahan itu perlu penanganan khusus ataupun teridentifikasi bahwa ini tidak layak untuk digunakan. Ini untuk memudahkan saja ya. Kemudian kalau yang mikrobial mungkin ada beberapa perusahaan dari Bapak Ibu yang menggunakan produk mikrobial. Nah, ini apa namanya? Semua produk mikrobial merupakan titik kritis. Artinya berarti kita betul-betul harus bisa menelusur lebih lanjut ketika kita menggunakan bahan ataupun produk-produk dari mikrobial, gitu ya. Kemudian dari bahan-bahan lainnya, misalkan barang gunaan dan sebagainya. Bagan ini itu lebih untuk bisa memudahkan. Ketika dia itu berasal dari bahan tambang, maka dia ya tidak kritis ya. Ketika dia sintetis, dia dari organik atau apa non organik. Nah, ini apa bagannya kurang lebih membantu Bapak Ibu untuk bisa memetakan itu. Termasuk apa analisa kemungkinan resiko ya, mulai dari apa kemungkinan terjadinya sampai dengan tingkat keparahannya. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit informasi tentang potensi ketidakhalalan. Nah, nanti selanjutnya ini informasi-informasi itu mungkin untuk memudahkan kita buatkan dalam sebuah tabel. Nah, proses bisnisnya itu kan disesuaikan dengan aktivitas yang ada di dalam perusahaan kita. Kalau misalkan kalau Pak Fabian, produknya apa Pak Fabian? Jasa distribusi, Pak. Oke. Kalau Pak Dani Duandia Tamalubis, produknya apa? Makanan dan minuman, Pak. Makanan minuman. Oke. Kalau Pak Fabian sudah punya gambaran ya, kalau di dalam jasa distribusi itu daftar bahan yang harus dimasukkan tuh apa saja? Pak Fabian sudah paham atau masih ada yang bingung? Mungkin Pak. salah satunya lebih ke bahan penolong mungkin, Pak. Oke, betul. Nah, oke, kita coba yang satu makanan, yang satu jasa. Jadi ini mewakili ya. Kalau penyediaan bahan untuk makanan atau jasa ada ya aktivitas ini ya. Pengolahan ada tidak? Ada ya. Tidak ada.
Kalau dalam arti pengolahan itu tidak mesti dimaknai sebagai kayak orang masak, Pak Den. Tapi mungkin penanganan-penanganan sebelum aktivitas-aktivitas yang kaitannya sama jasa distribusi, packing, penataan dan sebagainya. Itu mungkin kalau bahasa mudanya kita menyebutnya pengolahan ya, tetapi mungkin di dalam kegiatan jasa pendistribusian adalah persiapan pengiriman, misalkan begitu ya. Artinya memang ini ada aktivitas ini. Kemudian penyimpanan. Di tempatnya Pak Dani ada, saya pikir di tempatnya Pak Fabian ada juga kali ya. Transit sementara gitu kan. Ada Pak. Iya, Ya. ada, Pak. Kemudian pengemasan di usaha makanan ada, di distribusi ada juga mungkin, ada ya. Pendistribusian, Pak Dani makanannya apa? Restoran? Restoran Pak, seperti kafe. Oke. Kalau restoran ada nggak pendistribusian? Delivery kan bisa ya? Ada ya? Ada Pak. Oke. Kalau penjualan ada. Penyajian ada. Tapi mungkin bisa jadi di jasanya Pak Fabian penyajian nggak ada. Nah, kemudian Pak Aldo, bagaimana dengan usaha saya rumah potong unggas, rumah potong hewan? Berarti ada, kira-kira ada tambahan lagi apa? Proses penyembelihan. Ada namanya antemortem, ada namanya postmortem. Antemortem berarti persiapan hewan sebelum itu disembelih. Kemudian yang 10 penyembelihan. Kemudian yang 11 postmortem. Postmortem adalah satu penanganan daging ya, pemeriksaan daging setelah proses penyembelihan. Tetapi antemortem, penyembelihan postmortem itu kan tidak ada di dalam proses bisnis pelaku usaha yang bergerak di bidang restoran atau mungkin di tempatnya Pak Fabian. Nah, oleh karena itu, ya ini yang saya mohon, saya akan ulang-ulang terus ini. Kita sebagai penyelia halal itu harus bekerja secara profesional dengan menyusun manual SJPH yang mencerminkan aktivitas kegiatan bisnis kita. Tetapi di sana, ya saya yakin sih nggak di sini ya, banyak teman-teman penyelia itu asal copy paste, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana, Pak Aldo? Nanti kan Bapak Ibu kan dikasih template manual SJPH. Nah, sama Bapak Ibu cuma dirubah nama perusahaannya, tanggalnya, data perusahaan. Tetapi isi dari template itu tidak dirubah. Sehingga apa yang terjadi? Misalkan kalau Pak Dani di situ proses bisnisnya ada penyembelihan, ada postmortem, macam-macam gitu ya. Padahal kan faktanya nggak ada. Artinya apa? Berarti Pak Dani nggak mempersiapkan proses bisnis itu, meriksa dulu kemudian dituangkan dalam SCPH. Nah, banyak kejadian seperti itu karena mereka berpikir bahwa yang penting lulus penyelia halal mah terbit. Nah, sehingga yang terjadi apa? Ketika nanti proses audit, kebetulan saya juga berprofesi seorang auditor halal yang memeriksa itu ketika membaca manual SJPH yang dibuat oleh Bapak Ibu, isinya salah, ngawur. Banyak yang, loh kok ini ada aktivitas ini padahal tidak sesuai. Oke ya, jadi yang pertama itu dulu. Nah, kemudian setelah proses bisnis ini ditentukan secara detail itu, kita menuliskan resiko ketidakhalalan. Contoh, misalkan ini di proses pengolahan ada kontaminasi najis dari saluran pembuangan. Ini contoh saja. Tingkat risikonya tinggi apa enggak. Terus kemudian yang berikutnya, seorang penyelia halal itu tidak hanya mampu dalam menyusun proses bisnisnya, menemukan temuan-temuan ketidakhalalan, tetapi dia harus juga bisa memberikan rekomendasi, Bapak Ibu. Terus baiknya bagaimana kalau ternyata ada potensi ketidakhalalan? Contoh, ini kan kalau Pak Dani restoran, ada yang bisa bantu saya nggak, Pak? Kemarin kan rame ya di media massa, di viral.
Masa saya mau makan tapi tidak boleh bawa makanan dari luar? Katanya halal, tapi kok perilakunya nggak halal. Oh, ada yang konsumen itu nulis begitu. Saya kan mau makan, kenapa kok saya bawa makanan dari luar itu nggak? Nah, boleh nggak? Silakan berpendapat. Kenapa di dalam penerapan SJPH itu pelaku usaha itu menghimbau konsumen tidak membawa makanan dari luar? Nah, silakan. Ya, karena menghindari makanan atau barang yang dibawa oleh konsumen itu adalah barang-barang atau makanan yang tidak halal, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rizalman. Ada yang mau nambahin pendapat dari yang lain? Untuk mempertahankan, mungkin untuk mempertahankan kualitas serta penjaminan yang sudah dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Dalam hal ini misalkan makanan, di mana kan kalau makanan itu apa yang dia laporkan di awal, itulah yang akan menjadi continue dari pelayanannya. Jadi dikhawatirkan kalau memang ada barang dari luar, kan barang yang dari luar pun tidak dimasukkan dalam list pada saat pengajuan sertifikat halalnya. Tentu ini pun akan menjadi sebuah pertanyaan dari kualitas penyedia layanan tersebut. Begitu, Pak. Ya, baik. Ada yang lain? Saya boleh, Pak. Eh, Mungkin karena untuk menghindari halalnya kontaminasi, Pak. Barang-barang dari luar. Kontaminasi silang, Pak, antara barang yang dibawa dengan barang yang ada di dalam restoran, Pak. Baik. Terima kasih. Nah, kan yang namanya netizen itu kan kalau tanpa penjelasan yang detail, si restoran ini bisa dibully habis-habisan ya. Jadi memang biasanya di dalam restoran itu ada tulisan tanpa mengurangi rasa hormat, kami telah menerapkan SJPH, mohon berkenan tidak membawa makanan dari luar. Nah, tetapi yang memang harus dipahami itu kan kita itu menjelaskan SJPH itu apa. Nah, konsumen juga harus diedukasi. Nah, apa yang dimaksud itu adalah bahwa selain kita itu harus juga memastikan bahan-bahan dan produk itu sesuai dengan standar halal, kita harus memastikan tidak ada kontaminasi. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Dan makanan yang tidak terkontrol dari konsumen itu bisa berpotensi, dianggap potensi. Maka mitigasinya adalah kita membuat rekomendasi apa? Buat rekomendasi himbauan kepada konsumen tidak membawa makanan dari luar. Dan ini kan sudah terjadi berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Ada salah satu kalau nggak salah warung makan bakso, masih ingat nggak? Jadi si konsumennya itu membawa kerupuk babi, masih ingat ya? Yang apa? Nah, terus membawa kerupuk babi, tiba-tiba ketahuan viral. Nah, cuma sebetulnya memang saya nggak tahu ya, pada saat itu ada himbauannya apa tidak. Nah, pertanyaan saya berikutnya, bagaimana dengan usaha jasa pengolahan, ataupun jasa pendistribusian? Bagaimana bentuk kontrol dari himbauan ini? Ya, salah satunya kalau di jasa pendistribusian itu kan kepastian trackingnya. Contoh misalkan, kan ada istilah ini Pak Febian, truk balen ya. Apa namanya? Truk balen itu kalau si driver itu kirim barang, pulangnya kan kosong ya Pak. Pulangnya kosong, kadang-kadang kalau si perusahaan nggak punya sistem tracking yang bagus, si driver ini bisa bawa barang terserah dia. Nah, ketika barang ini ternyata yang diangkut adalah non halal dan tanpa penanganan yang tepat, saya katakan non halal itu kan ada beberapa ya. Ada yang memang barang haram ataupun ada produk yang belum dinyatakan halal kan gitu ya. Nah, perusahaan jasa kan harus ada penanganan karena kita juga tidak apa harus. Nah, kalau truk balen ini tanpa terkontrol,
si driver ini tidak dibuatkan SOP, dia bisa jadi di tengah-tengah ngangkut apa namanya gelondongan apa terserah ya. Nah ini yang nanti dari awal harus sudah diidentifikasi. Sampai sini berarti poinnya nangkep ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi, nah, Pak Aldo, apakah tabelnya harus seperti ini? Tidak harus. Ini kan contoh, artinya Bapak Ibu nanti bisa mengembangkannya. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu eh, selanjutnya setelah kita tahu proses bisnis, kemudian kita tahu tentang titik kritis, selanjutnya Bapak Ibu harus membuat dokumen sistem jaminan produk halal. Nah, dokumen ini disusun berdasarkan seluruh rangkaian proses bisnis Bapak Ibu, kemudian informasi-informasi ketidakhalalan. Nah, tujuannya apa? Manual SCPH ini akan menjadi satu dokumen yang menggambarkan cara pelaku usaha memenuhi kriteria SJPH. Berarti kan bagaimana perusahaan itu apa menggambarkan perusahaan menerapkan 5 kriteria. Nah, karena manual SJPH ini akan menjadi panduan bukan hanya sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Kita kan tidak mungkin akan ngomong kepada karyawan baru misalkan. Ini loh sudah ada manual SJPH-nya. Mana Pak? Gitu kan. Nah, makanya kan kita harus tunjukkan. Nah, kemudian untuk melengkapi manual SCPH ini, seorang penyedia halal juga harus bisa menyusun prosedur dan instruksi kerja. Prosedur itu adalah satu tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan aktivitas. Saya itu apa namanya? Eh, saya kebetulan seorang auditor halal juga ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau saya mengaudit apa nah ini kira-kira contoh kalau saya diminta untuk mengaudit kantornya Bapak Ibu, pabriknya Bapak Ibu, tempat pertama kali yang saya kunjungnya itu apa Bapak Ibu? Bisa nebak nggak kira-kira? Kira-kira apa coba? Bahan-bahan. Bahan. Ada yang bisa bantu? Apalagi? Lokasi produksi kali? Masih produksi, Pak. Saya kasih bocoran boleh nggak Bapak Ibu? Produksi. Tapi ini setiap Boleh. auditor beda-beda ya. Ya. Jadi pertama kali saya datang itu biasanya saya akan kulon kemana? Ke security dulu kan, ataupun keamanan dulu. Selamat sore Bapak, Ibu. Perkenalkan saya Aldo, auditor halal. Nah, pertanyaan pertama, Bapak mohon maaf, saya ingin memastikan saja kalau di dalam perusahaan Bapak kemarin sudah ada sosialisasi terkait penerapan standar halal belum ya Pak? Belum Pak, itu bukan urusan saya Pak, itu urusan orang dalam. Wah gitu kan. Kurang lebihnya begitulah jawabannya ya. Kira-kira itu kalau jawaban seperti itu kena nggak tuh Bapak Ibu? Di kantor Pak ya, head office ya harusnya ya. Ya terserah, maksudnya kan saya kan frontliner pertama kali yang saya temui siapa Bapak Ibu? Security. Welcoming-nya adalah pertama kan security. Boleh nggak saya tanya itu? Boleh. Nah, terus setelah ketemu sama security udah dijawab, itu bukan urusan saya, Pak, itu urusannya orang dalam. Terus saya tanya, baik Pak, saya izin mau ketemu dengan Pak Rehan, gitu kan. Pak, sebelum ketemu Pak Rehan, saya ingin ke belakang, boleh ditunjukin di mana toiletnya ke Pak? Wah, gitu kan. Jadi saya nggak langsung menuju tempat bahan dulu. Oh, Pak di sana. Waduh, setelah masuk ke tempat toiletnya, kan mantap gitu ya. Nggak ada checklist, nggak ada prosedur dan sebagainya. Itu temuan nggak Bapak Ibu? Nah, nah Ya. itu yang secara umum kenapa akhirnya tugas seorang penyelia halal itu adalah menyusun manual, prosedur dan instruksi kerja. Nah, karena lupa tuh
Ini kan halal, hubungannya apa sama kamar mandi? Ya kurang lebih saya bisa menebak apa yang terjadi di dalam proses produksi dari kamar mandinya itu udah kurang lebih ya. Nah, terus bagaimana kita tahapan dalam menyusun manual SJPH atau menyusun manual halal atau dokumen halal ya. Jadi tahapan yang pertama adalah kita menentukan ruang lingkup dokumen dulu. Mulai dari produknya apa, fasilitasnya apa, pabriknya apa, SDM-nya bagaimana, dokumennya apa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menganalisa, ada gap, ada kesenjangan dah. Oh, dari seluruh 5 kriteria itu, perusahaan itu ada beberapa yang belum memenuhi kriteria 1 sampai dengan 5. Kemudian berikutnya menentukan format manualnya. Udah ada contohnya, Bapak Ibu nggak usah pusing. Kemudian mulai membuat manual dan menyusun lampirannya. Kita akan praktek itu ya. Kemudian setelah membuat lampirannya, kita mulai mengimplementasikan. Ya akan dicek dulu, direview dulu, diperiksa dulu, kemudian setelah itu diverifikasi dan sebagainya, setelah itu barulah disosialisasikan, termasuk kepada security yang ada di depan. Kalau Bapak Ibu, Pak, itu outsourcing, Pak. Dia bukan menjadi bagian dari aktivitas kami. Anda salah besar. Anda salah besar. Nah, jadi secara umum tahapannya adalah kurang lebih begitu. Nah, ketika Bapak Ibu salah dalam menentukan proses bisnis dan ruang lingkup, maka dokumennya salah semua. Percaya apa enggak? Oke, kita tebak-tebakan ya. Bapak Ibu, ada perusahaan, produknya itu sabun cuci piring dan sabun mandi. Pertanyaan saya, untuk sabun cuci piring dan sabun mandi, ini kategori jenis produknya apa? Berdasarkan KMA 748. Ada yang bisa bantu? Ibu Efrisa boleh bantu saya? Kalau sabun cuci piring itu kategori layanan produknya apa? Jenis produknya apa? Pengajuannya apa? Masih mute, Ibu. Gimana? Sabun cuci piring masuknya apa? Ada yang bisa bantu? Kan sudah diajarin KMA 748. Belum ya, Bapak Ibu? Udah dipelajari, Pak. Belum dibaca semua, termasuk apa. Kalau sabun mandi kosmetik, Pak ya. Itu wajib, Oke. tidak halal. Kalau Tidak ini wajib halal, Pak. Wajib, Wajib halal. wajib. bukan. Saya pertanyaannya bukan masalah wajib halal atau tidak wajib halal. Produk rumah, Kategorinya apa? produk rumah tangga. Oke, itu berarti yang apa? Barang gunaan bukan? Oke, Bahan barang pendukung, gunaan. Kalau sabun yang buat mandi itu, kosmetik. Kosmetik, Pak. nah, Kosmetik, sabun buat mandi. berarti Kimiawi, boleh Pak. nggak antara Kosmetik kimiawi. sabun cuci piring yang masuk dalam kategori barang gunaan dengan sabun mandi yang masuk dalam kosmetik diajukan dalam satu pengajuan? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, Pak. Kalau ini dari awal Anda sebagai penyelia halal salah, kira-kira dokumennya benar apa salah? Ya salah. Kalau dari awal Nah, asal dokumennya salah. sampai sini bisa memahami kondisinya? Paham, Pak. Siapa? Paham ya maksudnya? Nah, Bapak Ibu, saya melihat itu KMA-nya sudah ada share-sharannya ya. Ini KMA 748 dan lain-lain. Nah, itu
sudah saya take materinya. Nah, jadi dari awal Bapak Ibu harus tahu dulu proses bisnisnya, produknya masuk kategori apa. Bukan berarti tidak boleh dalam cuma satu kategori, tetapi ketika Bapak Ibu ternyata produknya multi kategori, berarti kan pengajuannya tentu akan berbeda. Sampai sini oke ya. Maka yang pertama kan memahami proses bisnis sudah dari awal. Kemudian produknya apa, fasilitasnya di mana, SDM-nya siapa saja di dalamnya. Karena kan nanti akan membentuk tim manajemen halal. Kemudian formulir-formulirnya apa saja. Kemudian nanti akan dilakukan namanya analisa kesenjangan. Setelah kita tahu apa-apa saja yang proses bisnisnya, selanjutnya dibandingkan dengan 5 kriteria. Apa sih yang tidak sesuai? Nah, kita siapkan. Ini contoh, tabelnya bebas, ya. Nah, kemudian format manual SJPH. Kalau format manual SJPH kan secara umum formatnya bebas, tetapi ada juga yang format template. Nah, BPJPH itu sudah memberikan contoh manual SJPH yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman ketika akan mengajukan sertifikat halal, ya. Nah, tetapi yang harus dipahami adalah jangan mentah-mentah atas template itu digunakan untuk tempat usahanya Bapak Ibu. Itu dipastikan salah banyak, bukan salah sebagian ya, banyak. Karena pastikan bahwa sebelum Bapak Ibu menggunakan template itu, maka pastikan seluruh informasi sudah tahu dan tidak semua isi yang ada di dalam template itu sesuai dengan proses bisnisnya Bapak Ibu. Tentu ada yang ditambahkan, ada juga yang dihilangkan. Nah, kemudian pembuatan manual dan lampirannya. Maka nanti kita akan praktek ya, jadi nggak usah khawatir. Secara umum, isi dari manual SJPH ataupun dokumen SJPH itu ada mulai dari cover. Loh, Pak Aldo, cover itu penting banget. Banyak teman-teman kita yang pengajuannya itu ditolak oleh SJPH hanya karena kesalahan judul. Saya kan kebetulan sering mendengar ya masukan-masukan dari teman-teman. Judulnya ada yang menggunakan sistem jaminan halal (SJH). Nah, waktu itu di grup rame, Pak, kita kan sudah bikin dokumen manual halal, tapi oleh BPJPH ditolak. Terus saya bilang, Bapak, tentu penolakannya kan ada catatannya apa? Ternyata sejak mulai, kalau nggak salah Februari 2024 atau 2024, BPJPH kan telah hanya menggunakan satu standar sistem namanya sistem jaminan produk halal. Jadi, kenapa Pak? Kami kan sistem jaminan halal, bedanya apa? Berbeda. Jadi kalau sistem jaminan halal adalah satu sistem yang digunakan sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal kan, di mana ketika EJH itu 11 kriteria. Tetapi kalau sistem jaminan produk halal adalah satu sistem yang sudah disempurnakan dan digunakan oleh BPJPH sekarang. Ada 5 kriteria. Nah, dari judulnya aja sudah ketolak sama BPJPH sehingga pengajuannya dikembalikan. Nah, terus waktu itu kan, maka Ibu Bapak atas dokumen-dokumen yang sudah jadi itu tinggal disesuaikan aja dengan standarnya BPJPH, nanti diterima. Nah, akhirnya dilakukan penyesuaian dan alhamdulillah atas pengajuan itu diterima. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyepelekan cover ya. Cover itu banyak yang ketolak juga. Kemudian daftar isi apa namanya? Dibagi menjadi 3 bab. Bab 1 terkait dengan informasi perusahaan, bab 2 terkait dengan klausula penjelasan 5 kriteria, dan bab 3 adalah lampiran. Ini contoh ya, jadi tidak perlu identifikasi. Nanti kita akan praktek sama-sama.
Kemudian nanti terkait dengan kebijakan dan prosedur, artinya nanti ada apa namanya, Bapak Ibu nanti diminta untuk menyusun satu prosedur ya, yang nanti sebetulnya nanti kita akan praktekkan di unit kompetensi ketiga. Nah, ini ada beberapa lampiran-lampiran, tetapi saya pikir nanti kita akan langsung praktek saja, jadi tidak perlu saya jelaskan secara umum, tetapi mungkin sekilas dulu ya. Jadi di dalam manual SJPH itu kan berarti ada kurang lebih 4 bagian utama. Yang pertama adalah covernya dulu ya, termasuk di dalamnya adalah eh, dasar hukum dan sebagainya. Kemudian bab 1 adalah informasi perusahaan, bab 2 adalah klausula terkait dengan 5 kriteria, dan yang bab 3 adalah lampiran. Nah, saya coba sekilas terkait dengan lampirannya, meliputi mulai dari kriteria 1 ada komitmen, ada tanggung jawab manajemen puncak, berarti di sini ada siapa saja yang ditugaskan dalam tim manajemen halal. Kemudian ada bukti pembinaan sumber daya manusia. Kemudian di lampiran kedua ada bahan. Nah, di sini nanti juga ada prosedur dan sebagainya yang menyertainya ya. Kemudian kriteria ketiga proses produk halal, penjelasannya dan sebagainya. Nanti saya akan kupas, nggak usah khawatir. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk kita di sesi unit kompetensi 1, saya pikir untuk beberapa informasi pengantar sudah selesai. Apa namanya, sebelum kita akan praktek bersama-sama, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Gita. Bapak, saya mau nanya. Tadi kan Bapak bilang kalau NIB-nya perdagangan itu nggak termasuk jasa distribusi. Nah, saya saya mau konfirmasi itu yang dimaksud perdagangan eceran atau apa ya Pak ya? Soalnya perusahaan saya itu NIB-nya perdagangan besar, di mana itu kegiatan membeli barang dalam jumlah besar dari produsen dan dijual kembali ke customer kami. Dan itu kategorinya sudah masuk jasa distribusi. Lalu saya juga ada kenalan penyelia halal perusahaan lain di mana perusahaan tersebut NIB-nya kurang lebih sama kayak perusahaan saya perdagangan besar dan mereka halalnya itu sertifnya halalnya itu mengajukan jasa di pendistribusian juga. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, memang kalau saya melihat pilihan KBLI yang ada di dalam OSS itu, ada sedikit yang bagi saya itu sedikit membingungkan. Karena antara 15 kategori sertifikat apa pengajuan halal dengan KBLI kan bukan tidak sama. Jadi misalkan pengajuan makanan minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, kemudian jasa pendistribusian, jasa pengolahan dan sebagainya. Nah, KBLI-nya itu tidak plak-jiplak. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah setidaknya atas KBLI itu bersesuaian, Ibu. Bersesuaian itu artinya saya tidak mengatakan secara umum perdagangan itu tidak boleh dengan apa jasa distribusi. Tetapi ketika misalkan ada yang ngasal ataupun salah dalam menentukan KBLI itu sehingga dipaksakan pengajuan nanti agak repot. Contoh, mungkin kalau istilah perdagangan di jasa distribusi agak terlalu dekat ya. Ada yang usahanya rumah potong unggas tapi di situ KBLI-nya warung makan nih, agak jauh ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah KBLI itu harus bersesuaian. Apalagi di dalam jasa pendistribusian, pilihannya banyak lagi itu. Dan kita memang tidak langsung saklek harus KBLI-nya begini, begini, begini. Tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pastikan itu bersesuaian dengan aktivitasnya Bapak Ibu. Karena nanti kalau tidak bersesuaian akan jadi catatan. Itu yang pertama. Terus yang menyertainya lagi misalkan masalah alamat, lokasi juga harus dipastikan ada kesesuaian. Begitu sih Ibu.
Nah, kalau masalah nanti jasa apa perdagangan dan sebagainya, sepanjang itu di situ ada aktivitas distributorship masih bisa diterima. Tetapi kalau tidak ada aktivitas distributorship, belum tentu karena usaha jasa pendistribusian ini belum tentu kliennya itu adalah secara umum orang luar. Ada juga misalkan perusahaan jasa pendistribusian, tetapi dia punya apa namanya armada sendiri. Dia punya unit armada sendiri. Dan oleh si prinsipal itu dia diminta untuk armada kamu punya sertifikat halal dong. Nah, akhirnya kan dia ngurus sertifikat halal ya. Tetapi apakah jasa distribusinya itu dijual keluar? Kan tidak. Dia hanya untuk melayani bisnisnya dia sendiri. Dan nggak ada masalah juga. Secara KBLI-nya kan nggak ada masalah. Tapi sampai sini nangkap ya. Tapi ada juga yang jasa distribusi tapi di open. Open layanannya kan. Dia memang ada yang forwarding juga. Dia menerima orderannya itu banyak. Nah, begitu Bu Gita. Ya. Poinnya nangkep ya. Iya, nangkap Pak. Terima kasih Bapak. Silakan yang lain sebelum kita praktek Bapak Ibu. Oke, saya mau apa namanya share. Saya akan share. Tadi saya udah tag Bapak Ibu belum ya? Yang KMA 748 ya, ini berarti pelatihan penyiar halal 2.15 ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, saya akan kirimkan lembar kerja untuk kita kerjakan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, mohon boleh dicek WA-nya masing-masing di grup WhatsApp, apakah sudah diterima belum? Saya boleh juga share ini kali ya. Saya share juga di chat chat ini kali ya. Chat Zoom juga ya, sebentar. Oke, tidak bisa nih. Oke, Bapak Ibu sudah di-download apa? Lembar kerjanya? Sudah, Pak. Sudah? Mohon maaf, lembar kerjanya di mana, Mbak? Pak. Bapak ke-mute itu, Pak. Lembar kerjanya di mana, Pak? Pak Aldo ke-mute, Pak. Sorry, Pak. Di grup WhatsApp, teman-teman. Oke. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, Pak, tapi alhamdulillah. sebelum itu ya, sebelum apa namanya kita masuk ke lembar kerja, saya izinkan sedikit mengupas terkait dengan prosedur ya. Tadi meskipun Bapak Ibu sudah, saya pikir Bapak Ibu sudah cukup apa memahami ya. Tapi saya izinkan sedikit menambahkan sedikit terkait dengan prosedur. Jadi tadi kan setelah kita tahu proses bisnis, menganalisa halal, nah, menyusun dokumen manual SJPH, salah satu tambahan yang harus disertakan di dalam manual SJPH itu adalah Bapak Ibu harus menyusun prosedur. Ada SOP, ada instruksi kerja. Kalau secara definisi sudah saya jelaskan tadi, prosedur itu lebih pada penjelasan tata cara apa namanya tata cara pelaksanaan SJPH secara lebih merinci ya. Kemudian nanti
Prosedur itu bisa berupa SOP ataupun instruksi kerja, jadwal, checklist, dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk dari implementasi SJPH ya. Nah, kemudian isi prosedur secara umum harus bisa menjelaskan mulai dari tujuan, ruang lingkupnya apa, dan sebagainya ya. Nah, apa namanya? Ini contohnya. Contoh prosedur yang nanti Bapak Ibu akan praktek membuatnya. Ini contoh ya, tolong jangan di apa mentah-mentah karena ini hanya sebagian contoh di mana prosedur ini menjelaskan terkait dengan apa misalkan ini penanganan produk yang tidak sesuai. Mulai dari tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, kemudian ada tabel pengesahan. Nah, Bapak Ibu, eh, setelah dokumen manual SJPH itu dibuat, ya, termasuk di dalamnya ada prosedur dan kemudian ada instruksi kerja, checklist dan sebagainya. Maka itu bukan hanya dokumen formalitas yang hanya disimpan saja, tetapi itu harus dilaksanakan, diimplementasikan. Nah, pembuktian dari adanya implementasi kerja tentu harus ada bukti-bukti. Tadi kan saya mencontohkan auditor datang ke security, kemudian saya ke kamar mandi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kan akhirnya saya ditemui oleh, katakanlah, saya ditemui oleh Pak Trisno nih. Ah, saya kan. Oh, Pak Aldo, silakan. Oh, ini Pak Aldo, saya kemarin mengajukan hal, tapi saya kan nggak mungkin bilang bahwa Pak tadi saya ditemui sama security, itu kan enggak juga. Terus saya nggak perlu bilang juga tadi saya ke kamar mandi, tapi kamar mandinya Masya Allah Pak, bagus banget itu kan. Ini kan enggak bilang begitu. Tapi saya menjelaskan proses audit. Nah, ini sedikit, biar kita banyak studi kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam proses itu kan sama Pak Trisno saya Pak silakan pinarak Pak, duduk dulu gitu kan. Minum-minum dulu Pak. Nah, terus saya membuka, baik Pak, perkenalkan Pak, salam dulu. Saya Aldo dari LPH Pak. Nah, kemudian tujuan hari ini adalah saya melakukan pemeriksaan. Nah, agendanya dibagi menjadi 3 Pak. Jadi nanti saya akan memeriksa dokumen dulu. Kemudian nanti saya minta izin untuk keliling ke pabrik ya Pak. Terus nanti siangnya kita closing. Mudah-mudahan sebelum duhur kita selesai ya Pak. Oh ya, tapi kalau ada yang belum selesai ya nggak apa-apa. Oke. Selesai kan? Kemudian saya kan akan memeriksa dokumen dulu. Nah, selain kalau dokumen manual SJPH itu sebetulnya sudah saya periksa dulu di rumah karena kan itu sudah saya cek di si halal ya. Nah, yang nanti saya akan cek itu adalah bukti implementasinya ini loh Bapak Ibu. Pak, mohon izin Pak Trisno, saya mau tanya. Gimana Pak Aldo? Pak, terkait dengan aktivitas kriteria 3 proses, itu di kantor ada prosedur terkait pembersihan kamar mandi nggak, Pak? Aduh, Pak Aldo, saya lupa, Pak. Belum membuat prosedur itu, gitu kan. Termasuk checklist kebersihannya ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak Aldo. Saya lupa, Pak. Jadi saya kelewatan itu, Pak, kan gitu kan. Wah. Nah, itu kan contoh prosedur ya. Oke Pak, berarti saya catat sebagai temuan ya. Ya. Terus Pak, mohon izin. Kalau di Bapak ada nggak prosedur terkait sosialisasi kepada karyawan? Ada Pak. Ini buktinya Pak. Jadi Pak Trisno menunjukkan saya prosedur bahwa semua karyawan harus mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan halal dan SJPH yang harus dilakukan di setiap briefing dan sebagainya. Nah, terus kan saya tanya, Pak, terkait dengan sosialisasi ini sudah dilakukan sosialisasi kepada tim keamanan enggak, Pak? Security dan sebagainya. Sudah, Pak. Buktinya ada enggak, Pak? Enggak ada, Pak. Saya kelupaan motret. Ya, gitu kan. Saya kelupaan bikin
daftar hadir. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Tapi saya ya, nah itu contoh implementasi yang nanti harus Bapak Ibu siapkan. Terus ada yang tanya juga, Pak Aldo boleh nggak sih kalau prosedur dan sebagainya karena kami sudah menerapkan satu ISO di mana dokumentasinya itu paperless, boleh, nggak masalah, nggak harus dalam bentuk cetak fisik begini, tetapi tugasnya Bapak Ibu berarti harus menunjukkan mana prosedurnya. Misalkan kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem dan dia tidak mencetak, boleh. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh dan saya pikir itu. Oke, kita masuk sudah download semua belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita siap untuk mengerjakan bareng-bareng. Saya belum bisa download, masih menunggu katanya. Bisa dikirim ulang, Pak? Kenapa ya? Katanya butuh diperbaharui, sudah saya perbaharui dan sama aja nggak bisa. Eh, butuh diperbarui. Menunggu pesan ini mungkin membutuhkan waktu. Eh, Nah, itu sama Pak Rehan udah dikirim Ibu. oke, oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, kita tunggu ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Kita punya waktu 45 menit Bapak Ibu. Kalau saya berharap nggak usah ada PR ya. Kita selesaikan sekarang. Terus kita upload sekarang aja gitu kan. Nah, jadi kita lulus aja. Jadi kita nanti malam bisa ngopi-ngopi Pak, nggak usah mikirin tugas gitu kan. Sepakat nggak sih kita lulus bareng-bareng sih Pak? Ini Sepakat, Pak. paket dah. Oh iya saya mau kasih satu bocoran nih Bapak Ibu. Yang nggak lulus itu biasanya yang jarang senyum. Jadi kalau ngikutin pelatihannya itu tegang mulu, terus aduh gimana gitu ya. Nah ini bahaya nih ya. Jadi saya minta ini Pak Sahroni ketawa-tawa karena dia udah ada kopinya nih. Pak ada kopinya nggak Pak? Kirim di grup Pak gambarnya. Ya, saya udah ada kopinya tapi saya mau pamer nggak enak ini. Oke, udah buka semua Bapak Ibu. Kita kerjakan bersama-sama boleh? Oke, oke, Pak. Boleh. Oke, kita mulai ya. Filenya itu kalau nggak salah ini sama nggak Bapak Ibu? Ya, sama, Pak. Ya, ini yang warna merah itu boleh dihapus, boleh aja. Ini kan cuma untuk keperluan latihan. Jadi judulnya nggak boleh dirubah. Karena kalau ini judulnya dirubah sama BPJPH dikembalikan. Oke ya. Nah, terus Bapak Ibu silakan isi nama perusahaannya. Nah, nama perusahaannya katakanlah, kalau bisa ini juga digunakan untuk praktek OJT ya, Bapak Ibu ya. Pak Fabian kan ini ya Pak, sudah SH ya. Nanti boleh nanti namanya gunakan yang sudah ini nggak apa-apa. Misalkan ini Iya, apa? Pak. Saya itu dulu punya satu perusahaan Pak. Namanya, ini perusahaan beneran nih Pak. Saya punya punya perusahaan namanya Akusi Petani. Kita memproduksi beras ya. Waduh. Nah, oke, terus lembar pengesahan, tanggalnya diisi. Pak, sebentar, eh, Pak. ya, Kami ini kan dari universitas ya, Pak. Dari ya, dan badan usahanya atau ya usahanya kita juga belum belum punya itu gimana ini, Pak? simulasi aja Pak. Oh, baik, Pak. Oke, Terima kasih. boleh ya, simulasi ya. Dari UMKM nggak Pak? Nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, tapi ini pengajuan reguler ya, bukan self declare ya. Oh gitu. Ya, Pak, baik Pak. ya. Kalau mau menggunakan warung bakso tetangga boleh. Jadi boleh ya. Nggak Baik, Pak. usah Terima kasih, Pak. pusing-pusing Siap. ataupun warung makannya punyanya tante, bude, om boleh. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu tolong bubukan tanda tangan ya.
Sini nama penyelia, nama pimpinan. Terus pastikan bahwa nama-nama yang ada di merah ini sudah diisi dengan nama perusahaan. Jangan sampai pada saat sudah di PDF-in masih ada nama ini nanti ditolak. Karena ini kelihatan banget Bapak Ibu nggak memeriksa. Oke ya, kalau cover nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke daftar isi, nanti kita belakangan aja. Bapak mau nanya, ini kan simulasi. Nah, tanda tangannya juga kita anuin ya, Pak ya? Ya, Bapak Ibu Harus ya? tinggal tanda tangan dipoto terus dimasukin ke situ. Oh, oke, oke. Oke, kita mulai. Yang berikutnya adalah nama perusahaan, berarti kan PT Gosik Petani. Kemudian nomor NIB-nya. Nomor NIB-nya dimasukkan, skala usahanya apa ya. Bapak Ibu boleh disesuaikan. Nama pimpinannya siapa, nama penyelia halalnya berarti Bapak Ibu sendiri ya. Bapak Ibu sendiri. Kemudian alamatnya. Kalau alamat perusahaan dengan alamat pabrik bisa berbeda, tentu saja bisa berbeda ya. Alamat fax, kalau telepon nggak ada, pakai nomor handphone nggak apa-apa. Merek dagangnya juga dilengkapi. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki izin-izin edar sebelumnya, nggak harus ya boleh menggunakan ISO dan sebagainya juga boleh. Apa saja yang ini menjadi sertifikat standar dan sebagainya boleh di-input di sini. Kemudian merek dagang. Jadi merek dagang adalah brandnya Bapak Ibu, cantumkan di sini. Nah, kemudian jenis produk kita mengacu ke KMA 748 dan KMA 944 ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi ada yang di sini ada yang bukan dari makanan minuman? Ada yang dari obat-obatan? Ada, Pak. Saya Nah, jasa Ya, Pak. distribusi. nah, Bu Putri diisi ya. Menggunakan KMA 748 ataupun 944. Jumlah pekerjanya Bapak, ya kalau jasa distribusi gimana, Pak? Nulis yang jenis produknya. ya berarti jasa distribusi, jasa pendistribusian. Oh, jasa pendistribusian. Ya, Izin tanya Pak, kalau misalkan unit usahanya pengolahan gas, pengolahan gas itu dia masuknya liquid CO2, bahan kimia, Pak. yang kimia. Oke. Eh, jasa pendistribusian saya perlu nulis kayak KMA berapa gitu nggak, Pak? Apa cuma jasa Ya, pendistribusian sebetulnya aja? menuliskan itu tujuannya agar Anda menuliskan itu berdasarkan aturan. Jadi kadang-kadang ada orang jasa pendistribusian dia nulisnya jasa logistik, Ibu. Jadi itu aja sih. Oke ya. Masuknya KMA berapa ya jasa pendistribusian, Pak? KMA 748, Bu, ada. 748. Ya. Oke. Lengkap sudah? Tujuannya jangan lupa diisi. Kalau tujuan saya pikir nggak ada masalah. Nah, ini yang bahaya ini. Bahaya ini. Yang kritis. Jadi ruang lingkupnya pastikan ini adalah ruang lingkup yang ada di dalam usahanya Bapak Ibu. Kalau di dalam usahanya Bapak Ibu, apakah adanya ini dan sebagainya, atau mungkin ada yang lebih gitu ya. Pastikan cek sesuai dengan proses bisnisnya Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Apa namanya? Pastikan Bapak Ibu memahami ini ya. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke kriteria kedua. Apa bab 2, yaitu kriteria SJPH. Di sini ada komitmen dan tanggung jawab. Namanya jangan lupa ditulis, nama pimpinan ya. Jangan lupa tanggalnya juga. Tanggalnya hari ini aja ya Bapak Ibu ya, biar gampang ya. Kemudian isinya nama perusahaan.
Nah, ini penting. Nih, ini penting, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Jadi, di sini kan dijelaskan telah dilakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi yang ada di sini kan contoh. Apakah itu via email dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya Bapak Ibu nggak melakukannya via email, ya email jangan ditulis. Karena nanti kalau ditanya sama auditor, Pak, emailnya mana nggak ada. Artinya Bapak Ibu cuma mengandalkan template. Sampai sini paham ya poinnya ya. Kemudian bukti-bukti yang relevan juga hanya dituliskan yang memang ada. Kalau kira-kira nggak ada ya nggak perlu. Sampai sini poinnya nangkep ya Bapak Ibu ya. Pak, untuk itu poin 12 itu kalau cuman sosial media, tulis sosial media gitu aja ya. Boleh. Dituliskan lebih lengkap boleh. Instagram, Facebook, YouTube, macam-macam. Website, boleh. Kalau misalkan secara langsung bisa dibilang seperti seminar gitu Pak ya, atau gimana? Ya boleh. Boleh. Kemudian nanti pastikan yang merah. Sebentar Bapak Ibu saya izin geser. Silakan ada yang mau ditanyakan? Halo Pak Aldo, Ya, silakan Pak. saya Andi Pak. Saya mohon maaf tadi ketinggalan karena jaringannya bermasalah. Ya, Pak Andi. Oke, tadi saya sudah isi tapi PT Aku Si Petani dengan tanggal hari ini, Ya, tanda tangan yang disiapkan untuk disetujui itu untuk penyelia penyelihan halal halalnya itu aja nggak apa-apa Pak. Berarti tanda tangannya Bapak aja. bukan yang di sisi kiri atau di tengah Pak yang diisi Pak? Ini kan Bapak berarti di sini ada tulisan tuh. Ini tanda tangannya penyelia halal. Ini Oke, tanda tangannya pimpinan. oke. Tapi nama PT-nya bukan ini ya Pak. Ini kan contoh. Oh itu contoh, oke. Iya, Oke, jangan berarti ditiru. oke Pak. Oke Oke. ya. Oke, makanya Kalau akhirnya saya usaha kecil boleh ya Pak yang di pinggir-pinggir boleh, jalan gitu boleh? boleh, Oke. boleh. Oke. Warung makan apa gitu. Ya kayak gitu Pak. Tapi ya oke ya. Makanya ini saya ini Oke. jangan ngetik, saya khawatir Bapak dikira saya nulisin yang ditiru ya. Iya ya. Oke Pak, oke Pak. Ya, Terus tanda tangannya bentar saya siapin. Terus untuk lembar kerja yang kayak daftar isi. Oke yang ini Pak, yang informasi umumnya Pak, namanya tetap yang tadi. sama nanti produknya kategorinya apa disesuaikan ya. Oke. Ini skala usahanya satu aja ya Pak ya? Pak, bisa Ya, diulangin dari awal Pak pelan-pelan. yang mana yang masih bingung? Yang tadi saya pikir nggak ada masalah ya. Kita masuk ke bab 2 ya. Belum, Pak. Belum? Belum. Nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu nanti misalkan jadi PR-nya nggak apa-apa. Tapi Oh gitu. maksud saya Siap. Nggak asik Pak kalau jadi jangan PR Pak. sampai begini Bapak Ibu. Oke. Jangan sampai gara-gara tugas kerja mengganggu waktu ngopi. Itu jangan. Setuju, Pak. Jangan Setuju. sampai tugas lembar kerja ini mengganggu waktu masak untuk keluarga. Jangan ini. Ini bahaya nih. Nanti kalau ibu bapak nggak masak, ibu-ibu nggak masak gara-gara Pak Aldo nih Ya, ngasih lembar ya, kerja. pulpen. Repot saya nanti. Ya. Nah, yang penting Berarti kalau dikerjakan. kalau Gimana? penilaiannya cuma sendiri, berarti nomor 2 dengan seterusnya dihapus saja ya? Ya, satu aja. Siap. Ya. Ini
yang warna merah-merah tadi pastikan adalah aktivitas yang dilakukan di perusahaan ya. Oke, kita masuk ke bab 2 ya. Sudah Bapak Ibu? Oke, kita lanjut bab 2. Kriteria pertama udah oke, tanggung jawab saya pikir nggak ada banyak perubahan ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk subkriteria pemilik pembinaan sumber daya manusia. Jadi nanti ada di lampiran 4 ya. Nah, kemudian untuk bahan saya pikir juga klausulanya nggak ada yang berubah lah ya. Lampirannya juga sama standar. Kemudian untuk proses produk halal, nah ini yang mungkin akan sedikit ada penyesuaian, yaitu untuk subkriteria lokasi. Nah, nanti proses bisnisnya adalah yang hanya ada di tempat ibu bapak. Kalau proses bisnis itu ternyata tidak ada aktivitasnya di bapak ibu, ya berarti dihapus, ya dicoret. Penyembelihan kan nggak ada di warung di jasa dan sebagainya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan seluruh aktivitasnya bapak ibu. Begitu ya, paham ya poinnya ya? Dicoret nggak perlu dihapus ya berarti Pak ya? Boleh dicoret aja enggak apa-apa. Ini kan cuma lembar kerja, Pak. Tapi kalau nanti pengajuan ke BPJPH ya dihapus. Ini hanya untuk tugas. Ya. Oke. Kemudian, nah ini yang akan sedikit Bapak Ibu belajar ya, yaitu prosedur. Nah, di prosedur ini kan Bapak Ibu harus membuat penamaan prosedur. Paldo berarti sekarang harus bikin prosedur? Enggak. Minimal namanya dulu. Minimal namanya dulu ya. Jadi contohnya ini kan ada penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal dijelaskan pada prosedur SOP. SOP apa nih Bapak Ibu? Namanya tulis saja apa nanti ininya berarti SOP ini. Bentar. SOP penggunaan bahan baru. Nah, gini ya. Belin. Terus ini poin nomor B. Pemeriksaan saat proses pembelian apa nih? SOP pemeriksaan bahan. Nanti membuat SOP-nya bareng-bareng sama Bu apa namanya? Sesi unit kompetensi ketiga. Untuk yang prosedur saya pikir nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Ini kan cuma merubah ini aja ya. Terus kemudian yang lain-lain sama lah ya.
Kemudian lanjut lagi. Kriteria keempat. Untuk produk saya pikir nggak ada masalah. Ya, cuma ini pastikan ya, nama ininya harus disesuaikan. Pengemasan dan pelabelan. Ada nggak di tempatnya Bapak Ibu? Kalau ada berarti ini tetap ada. Kalau yang kurang, kurang. Nah, ini beberapa aktivitas di dalamnya juga. Ketika itu tidak relevan dengan aktivitas kita, boleh dihapus atau boleh ditambahkan. Gitu ya. Identifikasi dan kemampuan telusur, saya pikir ini standar ya, nggak ada masalah. Pemantauan dan evaluasi, nah ini juga disesuaikan. Sudah selesai. Bab 2-nya sudah selesai. Gampang ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu lampiran-lampiran. Nah Bapak Ibu, untuk tugas 1, lembar kerja 1, Bapak Ibu hanya diminta untuk sampai dengan lampiran ke-4. Karena nanti lampiran berikutnya akan dikerjakan pada saat materi setelah saya. Siapa yang akan mengisi materi setelah saya? Ibu Rahmayanti ya, Pak ya. Ya, betul. Nanti akan praktek bersama dengan Ibu Rahmayanti yang nanti akan sampai dengan lampiran 7. Jadi nanti di unit kompetensinya Bu Rahma akan sampai pada lampiran 7. Kemudian nanti dilanjutkan yang lain. Nah, sekarang kita kerjakan lampiran 1 sampai dengan lampiran 4. Lampiran 1 kebijakan halal. Nah, jangan lupa ya, dilengkapi nama usahanya apa. Kemudian yang berikutnya ada poster halal haram. Saya pikir ini standar ya, jadi nggak perlu dirubah. Nah, kemudian lampiran ketiga adalah surat keputusan penetapan. Nah, ini Bapak Ibu silakan disesuaikan ya. Jadi ini nanti penyelia halal. Berarti namanya Bapak Ibu sendiri ya. Nanti ketuanya adalah penyedia halal, kemudian nanti nama pimpinannya siapa, divisi siapa, dan sebagainya. Nah, kalau untuk perusahaan besar, setidaknya ada perwakilan-perwakilan dari divisi-divisi yang terkait ya. Begitu Bapak Ibu. Terkait dengan lampiran 3 ini nggak ada masalah ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham lah. Kemudian lampiran 4. Ah, sudah. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Sudah langsung diupload. Jadi jangan sampai lembar kerja 1 ini mengganggu waktu ngopinya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Atau mengganggu waktu masaknya Bapak Ibu karena nggak selesai ya. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Di uploadnya di mana tadi, Pak? Uploadnya sama seperti Bapak Ibu absen, kemudian nanti scroll ke bawah ada upload tugas. Oh iya, ini udah absen belum nih? Gawat nih kalau nggak absen. Oh, Pengumuman yang belum absen. ini deadline-nya, tapi bisa sampai nanti kan ya, Pak ya? Boleh, yang penting jangan mengganggu waktu masaknya Ibu Bapak. Ya, Bang. Ya. Tapi kalau saran saya upload sekarang aja. Ngapain nunggu? Belum selesai, Pak. Gitu ya. Kan gampang kan Bapak Ibu? Pak, ini sebelum diupload dikirim ke grup dulu Pak ya? Gak usah, Pak. Upload aja. Tapi di PDF-in ya. Untuk Oh iya. lampiran 3 itu kan ada linknya tim manajemen halal. Kalau misalnya kita kurangi atau kita tambahi gitu bisa, Pak. Boleh, tapi ya
setidaknya mewakili dari aktivitas itu ya Bu ya. Oh gitu. Tambahin aja nggak apa-apa. Oke, oke, Pak. Ada yang lain? Oh ya, tadi yang tanya-tanya siapa nih? Ayo store nama, mau saya kirimkan keaktifan. Biar nilainya 100 semua. Ayo, siapa yang mau saya tulis aktif keaktifan? M Solihin, Pak. M Tulis Solihin. semua aja, Oke. Pak. Ya, jangan lah, Tulis yang ngomong apa aja aja, nih. Pak. M Solihin. Muhammad Arif, Pak. Muhammad Arif. Yudi Muhammad Yudi Akbar Arif. Maulana. Eko Fradianto, Pak. Midi juga, Pak. Andi, Army Pak. Pak Tukiman. Risalman Andi, juga Pak. ada. Harmidi Ganteng. Pak Fabian, Tito. Fabian. Siapa Pak? Pak Widi. Harmidi Fabian, Ganteng. Pak. Harmidi, oke. Andi, Pak. Andi, Pak. Pandu, Pak. Bu Poniarti. Pak Andi. Nah, saya nggak apa-apa yang tanya ke saya Pak Irfan. aktifan nih. Tanya Paldo. Ya, silakan. Kita, Pak. Ini di pembinaan sumber daya manusia di sini ada yang ditulis warna merah pemilik usaha atau pimpinan perusahaan. Kalau untuk yayasan ini masuk kategori pemilik usaha, Bu. Boleh. Ini Pak Tukiman ya? Pak, siap. Oke. Izin Pak, tanya Pak. Ya, dengan siapa nih? Dengan Mahbub Ihsan Pak. Siapa Pak? Mahbub Ihsan. Mahbub Ihsan, oke. Iya Pak, kalau misalnya ini ada pelaku usaha yang bergerak di bidang F&B, dia punya restoran, kemudian ada cabang di beberapa tempat yang berbeda, dengan gudang penyimpanan yang sama, tapi memiliki dapur masing-masing di tiap Emailnya, lokasi. nah, Itu gambarnya. perlu nggak diaudit satu persatu atau cukup salah satunya aja? Kalau menunya sama Secara semua. aturan diaudit satu persatu, Pak. Oh, satu persatu diaudit. Ya. Tapi dengan dokumen yang sama ya Pak ya? Ya, kalau memang dokumennya sama, Oh, di ya satu PDF. aja. Nah, nanti alamat outletnya ditulis ya. Kalau misalnya begini Pak, mohon maaf Pak Aldo. Di kasus itu kan ada apa namanya? Ada es krim itu ya, outlet es krim ya, franchise begitu. Itu sudah ada dipasang itu logo halal, itu kan mungkin terpusat ya Pak ya, yang begitu atau Ya, masing-masing Pak? secara ya mungkin itu terpusat intinya, tapi kan setiap itu harus punya dokumen SCPH yang diterapkan di situ. Bisa jadi terpusat gitu. Tapi saya juga pernah menjumpai ada pelaku usaha kemitraan yang pengajuannya itu terpisah-pisah sendiri-sendiri ada juga. Kalau kasusnya begitu Pak, misalnya sudah ada begitu, itu kan artinya ada atau sudah ada LPH atau penyelai lain yang sudah mengurus itu Pak ya. Nah, kalau kita misalnya masuk nanya ini yang di outlet ini sudah sertifikat halal sendiri apa gimana gitu Pak? Gampang, kan Bapak tinggal minta sertifikat halalnya, kemudian nanti akan ngecek lokasinya di mana. Nah, lokasi itu kan tertera di sertifikat halal, Pak. Kalau ternyata belum, berarti dia nggak boleh pasang logo itu. Itu kasusnya jadi dia sertifikat halal produk atau sertifikat halal untuk penjualan, Pak? Jasa penjualannya aja atau gimana? Loh kan dia produk kan, yang diajukan es krim kan, Pak? Ya, Iya, produk. produknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya Pak, Ya, silakan. itu kalau manual SJPH diintegrasikan sama manual ISO 22000 bisa Boleh. tidak Pak? Anu ya, Pak, 22.000 ya? Iya, jadi satu Boleh. dokumen gitu Pak. Boleh, sepanjang tujuan dari penerapan itu tercapai, Pak. Karena antara ISO misalkan 22.000 dengan SJPH itu kan sebetulnya lebih pada tujuan yang ingin dicapainya.
Masing-masing punya pencapaian standar yang sendiri-sendiri. Sepanjang itu bisa diakomodir, nggak ada masalah. Begitu, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi? Paldo tanya Paldo. Silakan. Kalau untuk di Rangkaian SK proses produksi untuk menghasilkan produk penetapan tim halal. manajemen halal dan atau penyelia halal ini nama, jabatan, posisi di tim dan tanda tangan. Kalau untuk Rangkaian jabatan proses ini jabatan produksi di dan perusahaan menghasilkan atau produknya Ya, jabatan boleh sebagai jabatan di penyelia halal. perusahaan. Misalkan kepala produksi, manajer keuangan, manajer logistik, boleh, silakan. Jadi nggak ada jabatan penyelia halal di sini ya, langsung Ya, jabatan boleh, di boleh. perusahaan ya. Iya. Ada yang lain? Halo, Pak Aldo. Mau Ya, tanya, Pak, silakan. dari Suwarnonya. Ji, silakan. Ini misalnya yang tidak ada kegiatan di perusahaan kami nggak usah diisi ya, Pak. Misalnya tempat Betul, pemotongan betul. hewan. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, Udah. izin Pak, Ya, mau silakan. tanya. Terlewat tadi Pak, surat keputusan penetapan halal itu hanya kita yang ngikuti penyeliaan halal aja kan Pak? Enggak dong, ini kan tim manajemen halal, Ibu. Oh berarti Berarti ini di situ dibuat ada penyelia halal, terus Hah? ada misalkan Ibu apa usahanya apa? Obat-obatan tradisional, farmasi Oke, Pak. berarti kan penyelia halalnya sebagai ketua, kemudian nanti Hmm, pimpinan perusahaan siapa, kemudian hmm, mungkin manajer bahan pengadaan, manajer iya. keuangan, itu tuliskan aja di sini. Oh, Yang dia terlibat dalam aktivitas proses produk halal, Ibu. Bapak Ibu, eh, apa namanya? Prinsipnya adalah ketika kita menjalankan aktivitas yang untuk menjalankan 5 kriteria SJPH kan ini bukan tanggung jawab perorangan, tetapi kita butuh membentuk satu tim, ya mungkin panitia kali ya, yang memang bertanggung jawab secara keseluruhan. Nah, sehingga siapa yang akan dimajukan dalam tim manajemen halal ini adalah para perwakilan dari setiap divisi yang terlibat dalam seluruh aktivitas proses produk halal. Karena nggak mungkin juga beban tanggung jawab itu hanya dibebankan kepada penyelia halal, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dan penyelia halal ini menjadi ketuanya. Bapak mau nanya, Boleh. ini yang bagian bahan yang 1 sampai 13 itu kan ya, ini kan kita perusahaan saya itu jasa distribusi Pak, dan ada banyak poin itu yang nggak sesuai sama Ya. saya, kayak membuat formula itu bisa saya ganti kan ya Pak? Saya hapus, saya Betul, ganti. betul sekali, Bu. Itu harus diganti.
Nah, Hmm. berarti Ibu sudah memahami nih, betul. Untuk yang sekarang ini, untuk guru sekarang ini sekalian saya ganti apa gimana, Pak? Ganti aja, nggak apa-apa itu. Nggak Karena kan apa-apa ya. nanti akan berlanjut ke LK-LK yang lain, sebetulnya kan saling terkait ya. Oke. Iya. Oke. Nah, LK-LK yang lain itu nanti kalau digabungkan, itu akan menjadi manual SJPH yang berkualitas. Nah, saya berharap Bapak Ibu tidak hanya copy paste dari template, tetapi betul-betul memahami di unit kompetensi 3 ya. Jadi kan tadi berarti ada 3 poin ya Bapak Ibu ya, yang nanti harus Ibu Bapak eh, pahami ketika akan menyusun apa terkait dengan manual SJPH. Maka yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu persis terkait dengan proses bisnis dan ruang lingkup. Boro-boro paham proses bisnis, produknya aja kadang-kadang kita salah. Nah, ini kan bahaya. Nah, setelah tahu proses bisnis dan ruang lingkup, selanjutnya Bapak Ibu harus tahu terkait dengan titik kritis ketidakhalalan. Apa saja yang bisa menjadi potensi ketidakhalalan. Nah, kemudian setelah itu barulah nanti kita akan menyusun prosedur, instruksi kerja, checklist, dan sebagainya. Nah, nanti semuanya itu dituangkan dalam satu manual atau dokumen yang bernama Sistem Jaminan Produk Halal. Dokumen manual SJPH ini menggambarkan bagaimana perusahaan ibu bapak menerapkan, menjalankan 5 kriteria SJPH. Nah, bukan hanya bentuknya tulisan saja, tetapi nanti juga harus ada bukti-bukti terkait dengan 5 kriteria itu. Mulai dari kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab. Berarti kan ada implementasi kebijakan halal, berarti ada poster. Implementasi pembinaan sumber daya manusia, berarti harus ada bukti-bukti pelatihan, SOP-nya ada enggak, dan sebagainya. Sosialisasi kepada pihak vendor. Kriteria kedua itu bentuknya mulai dari prosedur pengadaan bahan, pemeriksaan bahan, penggunaan bahan baru, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah implementasi untuk proses produk halal, produk, dan seterusnya. Itu harus ada bukti-bukti yang menyertai. Nah, dokumen-dokumen ini nanti Bapak Ibu, kalau kita mengikuti materi, kan berarti ada unit kompetensi 1 saya, nanti ada Bu Rahma, kemudian nanti ada yang lain. Nah, nanti itu kalau digabung jadi satu, akan jadi manual SJPH. Nah, mungkin juga ada yang tanya juga ya, Pak Aldo, kalau kita mau bikin manual SJPH, sebetulnya kan pakai si halal aja cukup. Kenapa kita harus repot-repot membuat manual SJPH yang dibuat di luar sistem? Ada yang bertanya begitu nggak kira-kira? Anggap aja ada ya. Ya, Pak. Karena kenapa kita tetap harus membuat manual ataupun dokumen halal ini secara manual? Karena berdasarkan apa yang saya lihat, hasil dokumen yang diperoleh dari si halal itu ada banyak yang masih kurang relevan dengan aktivitas dari usahanya kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika dokumen manual SJPH-nya itu didownload di si halal, itu nggak menggambarkan usahanya kita. Ada banyak informasi-informasi yang setelah di-generate itu nggak cocok bahkan. Tadi Ibu Gita bagus sekali tuh. Pak Aldo, setelah saya cek klausulanya, ini nggak relevan dengan usaha saya.
Ya benar Bu, itu diedit, dihilangkan, ditambahkan. Tetapi kalau dengan saya sistem, bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu, saya sarankan Bapak Ibu untuk tetap membuat manual SJPH terpisah. Kan berarti nanti ada LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6. Gabungkan jadi satu. Nah, begitu. Sepertinya sudah banyak yang upload ya. Apa belum? Kok nggak ada yang senyum ini? Ngerjainnya nggak ada yang senyum. Repot. Pak Muhammad Arif, gimana Pak? Lagi mau diserius ini, Pak. Oh iya nih. Ini kalau kacamatanya udah naik ke kepala, ini nih. Kayaknya berat nih materinya nih. Kalau nggak dibaca Pak nanti lewat yang mestinya dihapus Pak. Oh gitu ya. Nah, betul Pak Trisno, nanti diupload. Oke. Baik Bapak Ibu, saya pikir waktunya kurang 5 menit lagi ya. Kemudian mungkin saya izin sebagai evaluasi saya. Nanti ketika Bapak Ibu absen kan ada penjelasan saya apakah cukup jelas apa tidak mau Aldo, diisi. Ya, silakan Pak Dani. untuk SOP itu diganti apa ya Pak? SOP-nya disesuaikan penamaannya aja Pak. Berarti kan Nama perusahaan Pak? enggak, kan itu cuma SOP namanya SOP apa? Namanya aja. Pak Dani kan belum sampai pada membuat SOP, cuma di lembar itu cuma nama SOP-nya apa itu aja. Disesuaikan dengan apa tujuan dari SOP itu dibuat kan ada Pak. SOP untuk pengadaan bahan, SOP pemeriksaan bahan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Ibu Bapak, waktu masih kurang sekitar 4 menit. Saya mengingatkan absen. Nah, jadi jangan sampai nanti, Pak, ini saya lupa absen. Nilainya bisa dirubah, nggak bisa karena kebetulan kalau Pak ya Aldo, silakan. Ya, kalau saya PR aja ini gimana Pak? boleh Pak. Boleh Pak ya? Yang penting PR itu jangan sampai ganggu waktu kopinya Bapak. Nggak, justru supaya lebih fokus Pak. Nah, jangan sampai ngerjain lembar kerja mengganggu waktunya ngajarin ngaji anak nggak jadi. Ya. Masya Kan Allah. yang Deadline-nya harusnya tidurnya jam 9 jadi nggak tidur. Ah, ini bahaya, Pak. Nanti ya, Dan untuk apa ya? ibu-ibu, kalau saran saya jangan dijadikan PR. Itu nanti akan mengganggu tatanan dunia, Bu. Dunia baru. Nggak masak. Disuruh apa? Ditanya sama anaknya, Bu kenapa nggak masak? Ini gara-gara Pak Aldo. Ini lembar kerja. Repot ini saya. Jadi jangan tolong dikerjakan. Tapi ini kan nanti ada tugas berikutnya menanti ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada juga pertanyaan, Pak Aldo, ini kenapa kok tugasnya banyak banget gitu ya? Karena kita ingin memastikan lulusan dari Halal Institute itu adalah penyelia halal yang siap tempur, Ya, siap. ya, bukan penyelia halal yang ketika dapat sertifikat nggak tahu apa-apa. Ini agak repot nih Bapak Ibu. Nanti kalau apalagi kalau yang nanti akan uji kompetensi nih, ditanya sama asesornya, unit kompetensi satu apa? Saya lupa Pak. Siapa yang ngajar? Aldo Pak. Waduh, saya dipanggil nih, ya. Baik, waktu saya pikir sudah cukup dan alhamdulillah sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih dan tentu
permohonan maaf bila materi yang saya sampaikan banyak yang belum sempurna. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya ke saya juga. Dan Iya, berarti Pak, saya iya. sudah setor nama-nama yang aktif. Siap. Kalau pengen itu tolong semuanya bertanya biar nilai keaktifannya 10 ya Bapak Ibu. Tanya via Baik, Pak. chat juga boleh biar nilai 10. Demikian saya Baik, akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.